Good morning, everybody. How are you today? Fine. Mr. Paul Clarick, ISEE Australian Chapter President, and Yours Excellency, all of invited speaker. I'm sorry, I will convey the speech in Indonesia. Maybe some interpret can provide to some foreign guests and invited guests. Bapak Ibu yang saya hormati, hari-hari ini memang tidak menjadi hari-hari yang mudah buat seluruh pelaku industri, tidak hanya industri mineral dan batu bara, maupun industri-industri jasa yang terlibat di dalamnya, tapi seluruh negara merasakan perubahan yang sangat signifikan yang terjadi akhir-akhir ini. Mungkin bisa dilanjut, kita mulai masuk aja ke bahan ya yang ingin saya jelaskan. Jadi penting buat kita sebagai blasting engineer untuk bisa memahami kondisi saat ini, sehingga kita bisa menjawab semua tantangan ini nanti di dalam kegiatan operasional kita di lapangan. Hari ini saya melihat dan dapat laporan dari Pak Presiden IBS, Pak Dadan, pesertanya itu sampai dengan hampir 400 orang ya Pak Dadan ya. 400 orang, jadi ini kesempatan yang baik buat kita untuk saling bertukar ilmu, informasi, dan sharing tentang mungkin ada temuan-temuan baru yang menjadi lompatan dalam kegiatan operasional kita. Namun saya akan mencoba untuk mengulas terlebih dahulu bagaimana kondisi yang sedang dihadapi oleh industri kita dan forecast-nya ke depan. Sebagaimana kita ketahui ya, kondisi sekarang di geopolitik dan geoekonomi itu menjadi top risk di tahun 2005 ini. Sebelumnya di tahun 2023 dan 2022 isu ESG menjadi top risk gitu ya. Next, langsung saja ke slide. Next. Ya. Nah, sebagaimana kita tahu, perjalanan dari ekonomi dunia di dalam grafik ini terlihat bahwa di dalam grafik bisa dilihat bahwa ada korelasi terkadang antara tekanan geoekonomi dan tekanan geopolitik. Seperti krisis yang terjadi pada tahun 2001, penyerangan 9/11 ya, itu tensi ataupun indeks dari kesulitan atau indeks dari tekanan geopolitik itu meningkat, tetapi tidak terlalu terpengaruh pada geoekonomi. Dan terjadinya krisis di tahun 2008, krisis ekonomi di subprime mortgage di Amerika, itu tidak condong juga meningkatkan tensi dari geopolitik. Di tahun 2020, kita merasakan semua, seluruh dunia, terjadinya COVID, pun yang tertekan adalah kondisi dari geoekonomi atau ekonomi dunia. Tidak memberikan tekanan pada geopolitik. Tapi today, hari ini, saat ini, kondisi dunia tidak hanya memberikan tekanan pada geopolitik akibat tensi atau peperangan yang terjadi di beberapa belahan dunia seperti di Rusia dan Ukraina, di Middle East, di Timur Tengah, ya. Terakhir sampai pada Amerika juga ikut turun tangan ya dengan Iran dan Israel, dan juga melebar kepada konflik senjata di India dan Pakistan. Dan itu juga masih berpotensi tensi di Asia Timur terhadap Cina dan Taiwan. Kondisi tekanan dari geopolitik saat ini pun dibarengi dengan kondisi dan tekanan geoekonomi yang luar biasa. Tidak ada satupun lembaga dunia yang memforecast GDP global itu meningkat sejak tahun 2020. Saya nggak bawa slide-nya. 20 diprediksi 21, 22, 23, 24, 25 seterusnya itu terus menurun. 21 juga prediksi di 21 juga menurun dan seterusnya. Apa yang terjadi pada saat ini? Gejolak ekonomi yang paling signifikan terjadi pada saat Trump 2.0 executive order dikeluarkan. Hal yang paling mendasar sebelum kita bicara masalah executive order dari Presiden Trump, yang terjadi saat ini adalah bergesernya the new world order. Pada saat Western menang pada Perang Dunia Kedua, tatanan dunia dibentuk, kesepakatan antar negara dibentuk, sistem dunia ini dijalankan dengan sistem multilateralism. Kebijakan-kebijakan secara pertahanan keamanan, kebijakan-kebijakan secara ekonomi, itu disepakati antar bangsa.
dan atas dasar respect antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, dan dinaungi oleh lembaga-lembaga dunia seperti PBB dan sebagainya. Tapi pergeseran saat ini, multilateralism sudah tidak lagi menjadi tatanan dari ekonomi dunia. Ini yang menjadi persoalan utama. Ya. Jadi saat ini multilateralism beralih kepada unilateralism. Masing-masing negara harus memikirkan dirinya sendiri dan dia tidak bisa masuk dalam suatu traktat ataupun kesepakatan bersama yang pasti akan dihargai oleh seluruh negara yang lain. Hari ini Trump 2.0 mengeluarkan executive order yang terbesar dan terbanyak sepanjang sejarah. Mundur dulu. Grafik di sebelah kanan itu menunjukkan bahwa seluruh presiden Amerika sejak pertama itu coba dimundurin dulu, coba dimundurin dulu. Nah, itu yang grafik hitam itu adalah executive order yang terbesar ya, yang terbanyak dikeluarkan oleh Presiden Trump 2.0 dari sejak presiden Amerika yang pertama gitu ya. Nah, apa saja sih yang menjadi concern dari Amerika saat ini? Dia sudah tidak lagi menganggap WTO, WHO. Presiden Trump juga menyatakan keluar dari Paris Agreement ya. Dan yang paling kita tahu dan kita rasakan semua dan impact yang terbesar bagi ekonomi adalah kebijakan tarif Amerika. Nah, jadi kondisi yang ada saat ini akan menjadi berimpact atau berimbas kepada pekerjaan atau industri pertambangan kita juga nantinya. Kita lanjutkan. Bagaimana kondisi geopolitik dan geoekonomi dalam konteks economic outlook? Next. Global GDP growth pada akhir tahun 2024 itu diperkirakan relatif stabil, bahkan naik 0,1%. Dari yang 2024 3,2%, growth-nya diperkirakan naik 3,3%. Tapi apa yang terjadi setelah dikeluarkannya tarif oleh Amerika? Pada bulan April, ekspektasi terhadap forecast di akhir 2024 terhadap 2025 itu menurun sampai 0,5%. Jadi 3,3 menjadi 2,8. Dan pada akhir Juni, ini data terbaru, forecast dari ekonomi dunia diprediksi semakin tertekan ke angka 2,3%. Kita lihat satu persatu. Bahkan Amerika sendiri pada saat di awal tahun di forecast di 2,7%. Pada saat itu kondisi dari Monetary Federal Reserve itu lebih fleksibel. Dia memberikan kebijakan yang baik. Ada juga pelaksanaan pemotongan pajak di negara Amerika yang akhirnya memforecast Amerika slightly tidak turun dari pertumbuhan ekonominya. Tapi apa yang terjadi pada saat di bulan April juga diprediksi akibat tarif ini Amerika sendiri mengalami penurunan dari economic growth menjadi 1,8%. Dan pada Juni terjadi lagi penurunan yang lebih berat lagi di 1,4%. Eropa juga mengalami hal yang sama. China juga mengalami hal yang sama. Tapi pada saat di Juni, setelah terjadinya kesepakatan tarif antara China dan Amerika, maka sentimen positif terhadap ekonomi China meningkat dari 4 yang awalnya 4,5 di awal tahun turun di forecast April di 4%, dan di Juni setelah kesepakatan tarif naik kembali ke 4,5%. India, kalau kita lihat pada grafik yang paling bawah sebelah kanan, hari ini mungkin kita luput bahwa populasi dunia bukan lagi didominasi oleh China. Secara demografi, populasi dunia yang paling tinggi saat ini adalah India. Dan itu yang dijadikan oleh India sebagai modal untuk menjadikan negaranya menjadi negara dengan fastest growing in economy. Dia yang paling tinggi pertumbuhan ekonominya di dunia. Tahun 2024 dia pernah mencapai di 8,2%. Dengan kondisi perubahan tatanan, di tahun 2025 itu forecast di awal 6,4%. Forecast awal ini turun setelah terjadinya tarif menjadi 6,2%, dan setelah negosiasi dan seterusnya itu ada aja sedikit di 6,3%. ASEAN adalah salah satu dari penopang ekonomi dunia dengan tingkat pertumbuhan yang masih cukup relatif bagus di atas 4%. Namun juga karena tarif, forecast tidak mampu mengangkatnya menjadi 4,8 tapi turun ke 4,1. Sebagaimana kita tahu, kesepakatan Vietnam telah menjadikan rata-rata ekonomi ASEAN itu meningkat kembali dari 4,1 menjadi 4,5%. Bagaimana dengan Indonesia? Ini yang menjadi persoalan kita. Sampai dengan hari ini belum beres negosiasi tarif, kita masih berkutat di angka 32%. Terakhir pada Trump mengirimkan surat bahwa Indonesia harus membangun pabriknya di Amerika. Apa ini? Dan satu lagi adalah Indonesia harus mengurangi defisit neraca perdagangan antara Amerika dan Indonesia dengan membuka dan membeli produk-produk Amerika lebih banyak. Itu sih oke. Tapi bagaimana kita sedang membutuhkan
pembukaan lapangan kerja yang besar, namun kita harus membuka lapangan kerja kita di Amerika. Rasa-rasanya itu nonsens gitu. Oke, sekarang kita masuk kepada mining commodity outlook. Akibat terjadinya perang tarif yang luar biasa ini, maka para pelaku manufacturing, terutama di negara yang manufacturing terbesar di dunia seperti China, yang juga menjadi sasaran yang utama dari perang tarif Amerika, itu melakukan perlambatan dari kegiatan produksinya. Kegiatan tidak hanya karena menurunnya ekonomi global sehingga daya beli secara global juga menurun, konsumsi global juga menurun, tapi juga faktor tarif ini menjadikan para pelaku manufacturing industry melakukan wait and see. Dan yang kedua, para manufacturing industry atau industri-industri di mana negaranya terkena tarif dengan tarif yang tinggi, saat ini melakukan kegiatan-kegiatan transshipment. Ya, kita tahu bahwa negara Vietnam adalah salah satu yang menjadi tujuan transshipmentnya produk-produk Cina yang harusnya diekspor ke Amerika, dilakukan transshipment ke Vietnam, dibungkus kembali, di packaging kembali untuk diekspor ke Amerika. Tapi mereka nggak bodoh. Amerika menetapkan kesepakatan dengan Vietnam 20% tarif untuk barang Vietnam dan dikali 2 tarifnya jika itu terbukti adalah barang transshipment. Nah, ini tetap satu peluang ya buat kita juga untuk bisa mengatur dan menangkap pertumbuhan di dalam negeri. Kita masuk kepada nikel. Jadi perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia yang sangat tertekan bahkan pertumbuhan di dalam negeri. Kita masuk kepada nikel. Jadi perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia yang sangat tertekan bahkan demand konteks ini adalah kebutuhan dari bahan baku manufacturing, which is tambang dan seterusnya. Jadi perlambatan demand itu membawa dampak. Pada tahun 2000 tertangkap atau nikel. Tapi ini tidak ditangkap oleh pemerintah Indonesia pada saat itu karena kita tidak membangun industri untuk melihat bagaimana supply chain global ini dan kita harus seperti apa. Kita besar nikel kita itu sudah bisa menyerap 200 yang sudah terbangun saat ini 200 untuk melihat bagaimana supply chain global ini dan kita harus seperti apa. Kita besar nikel kita itu sudah bisa menyerap 200 yang sudah terbangun saat ini 200 1% lah, lebih kurang 2,3 sampai 2,5 juta ton nikel ekivalen diserap di smelter kita. Ibu dan bisa 66 juta ton baja. Artinya dengan existing yang ada, maka seluruh kebutuhan baja dunia itu sudah bisa ditambah negara kan over dari supply nikel yang menjadikan turunnya harga nikel. Komoditas yang relatif stabil dari sisi harga. Kebutuhan copper di dalam electric vehicle dan industri-industri manufaktur yang lain, termasuk faktor dari seluruh negara sedang mempertimbangkan dan membangun ketahanan energi nasionalnya. Siapapun, Amerika, China, Rusia, termasuk Indonesia, kita tahu, kita juga sangat lemah masih di sisi energi. Nah, driver dari pertumbuhan kebutuhan copper di sektor energi, termasuk untuk EV, itu mempertahankan harga copper, termasuk gold di situ. Gitu ya. Namun, terjadi persoalan di TCRC copper di China. Kalau di Indonesia, kita terlalu banyak smelter nikel, yang hari ini cash cost smelter nikel Indonesia tidak lagi menutupi dari harga jual Feni. Begitu juga terjadi pada copper smelter yang ada di China. Mereka membangun copper smelter yang cukup masif, yang saat ini TCRC dari coppernya menjadi negatif. Kita melihat mungkin di sini hanya mencontohkan apa yang terjadi di bulan April, di grafik bawah kiri, itu terjadi penurunan. Ini hanya contoh, tapi seluruh komoditas terjadi. Bapak, Ibu boleh cek
pada saat Trump mengumumkan tarif, semua shocking terjadi, slowdown dari demand, harga komoditas pada bulan-bulan Maret, April langsung terjadi penurunan yang signifikan. Dan pada saat terjadi negosiasi tarif, kembali naik. Itu terjadi pada semua komoditas. Untuk aluminium juga di drive oleh electric vehicle dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Komoditas ini roughly terjadi koreksi tapi tidak terlalu banyak untuk harga komoditas. Dan secara umum, seluruh komoditas mengalami penurunan. Saya ingin masuk sedikit untuk membahas batu bara. Next, ini semua tadi kita bisa lihat. Nah, ada yang menarik mengenai industri batu bara. Kita pahami bahwa Indonesia adalah eksportir nomor 2 terbesar batu bara. Mungkin secara umum kita mungkin karena sibuk ya keseharian kita nggak pernah mengcapture bahwa bukan berarti Indonesia pemilik cadangan terbesar batu bara. Dan volume ekspor Indonesia lebih kurang 600 juta ton batu bara. Itu ternyata hanya 1/10 ya, dari total volume produksi dan konsumsi batu bara dunia. Total produksi dan konsumsi batu bara dunia, mungkin kita bisa lihat dari grafik di sebelah kanan, adalah sekitar 8,4 miliar ton per tahun, baik produksi maupun konsumsi. Dari 8,4 miliar ton, yang diperdagangkan untuk ekspor impor antar negara itu hanya 1,4-1,5 miliar ton. Dan dari 1,4 miliar ton itulah produksi ekspor Indonesia itu 600 juta ton. Jadi cukup banyak ya, mungkin lebih dari 70% batu bara yang diproduksi dunia itu tidak diperdagangkan antar negara. Dari mana saja dan konsumsi siapa saja yang mendrive dari produksi dan konsumsi dunia, kita bisa lihat dari grafik yang sebelah kanan bahwa China sangat mendominasi. Wajar, batu bara masih digunakan sebagai energi utama dalam memproduksi pabrik di China. Termasuk India, termasuk Eropa dan Amerika. Ya, mereka lebih dari setengah dari produksi dan hampir setengah dari produksi dan konsumsi dunia. Gitu. Dari sisi reserve kita bisa melihat bahwa reserve Indonesia itu bukan reserve terbesar. Kita hanya 3,3% dari total reserve dunia, 31 miliar ton. Australia itu 150 miliar ton reserve-nya. Jauh, 5 kali lipat dari kita. China 143 miliar ton, kelihatan kecil. Tapi resource-nya China, jadi perbandingan resource dan reserve-nya China itu sampai 10 kali lipat. Ya. Rusia reserve-nya 162 miliar ton, dan Amerika Serikat sendiri 228 miliar ton. Kita next pada harga batu bara. Pada saat terjadinya high price surge di angka 400 USD per metric ton ya, itu pernah terjadi global energy crisis yang disebabkan oleh gangguan supply ya, akibat perang Rusia dan Ukraina, dilanjutkan dengan penurunan produksi akibat COVID. Bukan berarti pada saat COVID itu kebutuhan energi menurun. Orang nggak kerja di rumah, itu juga menghabiskan energi yang cukup besar. Sehingga relatively demand itu tetap, sementara supply berkurang, ditambah lagi gangguan disruption akibat perang Ukraina, maka di tahun-tahun itulah kita merasakan peaknya harga batu bara. Dan pada saat 2023 post-COVID, itu sudah mulai terjadi stabilisasi, harga mulai terjust dan mencari kesetimbangan di bawah. Dan pada tahun 2024, akhir sampai dengan 2025, mulai terjadi krisis global, manufacturing mulai tertekan, kebutuhan energi pun mulai tertekan. Dan akhirnya harga sempat turun, dan kita tahu kemarin pada saat perang Iran, diserangnya Iran, terjadi sedikit koreksi naik, itu hanya sementara, karena gangguan dari suplai migas. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sudah diberikan surat cinta untuk peringatan, supaya jangan terlalu panjang lagi. Jadi, ya, betul, waktunya sudah habis. Nah, saya gerak cepat saja. Ini tidak saya jelaskan lagi. Next ya, harga batu bara kita sudah paham. Next lagi, cepat saja. Ini yang paling penting, saya menjelaskan bahwa Indonesia membutuhkan saat ini listrik di 100 gigawatt, lebih kurang 115 gigawatt, dan menuju Indonesia maju nanti 400 gigawatt. Dan apakah realistis kita meninggalkan batu bara begitu cepat? Sementara kalau kita hitung emisi dari seluruh dunia per kapita, Indonesia itu 2,3 ton CO2 ekivalen. Negara-negara maju itu angkanya itu 9, 10, 11 ton CO2 ekivalen. Jadi 5 kali lipat dari kita. Ayo kita pikirin sama-sama. Sementara cadangan kita masih banyak. Next. Ini hanya menunjukkan kebutuhan-kebutuhan dari critical mineral. Saya pikir ini semua kita sudah paham. Next saja. Nah, ini juga bagaimana Cina memainkan peran penting dengan Amerika di rare earth mineral. Indonesia masih jauh ya, ketinggalan. Kita punya potensi rare earth, tapi baik di ekstraktif maupun di pengolahan pemurnian rare earth, kita belum bisa menjadikan Indonesia menjadi bargaining. Dan ini PR, kita cuma bisa di nikel. Next. Saya pikir ini sudah mau masuk di akhir. Next ya, Insight for Indonesia. Kita sudah tahu
IUP tambang kita tuh banyak sekali, ada 4.600 ya, baik terutama di mineral batu bara 1.795 yang mineral logam dan batu bara ya. Dan ini mungkin bapak-bapak banyak bermain di sini, sebagian besar mungkin bermainnya di logam batuan. Next. Ini cadangan, mungkin saya nggak usah sampaikan lagi, sudah tadi dijelaskan sedikit banyak. Next, cadangan Indonesia. Tapi satu yang penting, target dari pemerintah sekarang kita menjadi negara yang maju dengan ekonomi per kapita kita, GDP per kapita itu di 10.000, poin hari ini masih 4.000. Next. Dan kontribusi di dalam GDP mining Indonesia itu masih sangat kecil ya, 10%, dan ini menjadi PR. Sementara pengolahan itu ada di 13%, lebih kurang, di perdagangannya ada 18%, tapi pengolahan dan perdagangan itu masih bercampur dengan agri seperti sawit dan lain sebagainya. Next. Penyerapan tenaga kerja juga masih sekitar 1,2 juta. Ini yang menjadi PR bagi negara kita, karena developing country to be developed country itu tidak terlepas dengan manufacturing industry. Tapi fakta menunjukkan Indonesia dari tahun 2000, puncaknya kita dari sejak Indonesia berdiri, khususnya Orde Baru 1965-67, kita terus meningkat manufacturing ekspor kita, tapi mulai tahun 2000 terjadi Orde Reformasi, bukannya naik manufacturing ekspor, tapi terus menurun. Dan PR-nya bagi kita untuk bisa meningkatkan manufacturing kembali. Next. Nah, ini salah satu hal yang menjadi blind spot dari gagalnya manufacturing Indonesia untuk bisa kompetitif dengan manufacturing dunia. Kan ada dua hal. Satu, kita lupa membangun ekosistem dari industri. Jadi kita mikirin hanya tambang, smelter, produk smelter, manufaktur. Padahal untuk membuat satu produk itu masih banyak industri-industri lain yang harus dibuat. Dan kita lupa tentang ekosistem. Yang kedua, kita lupa membangun enabler dari manufaktur, yaitu teknologi ataupun industri advance material. Kita tidak akan bisa menjual pesawat dengan kompetitif dibandingkan dengan Jerman apabila mesinnya kita impor dari Jerman. Mesin pesawat, mesin kendaraan, dan pembangkit listrik, blade pemutarnya semua itu advance material, dan itu tidak pernah disentuh oleh Indonesia. Alhamdulillah hari ini Perhapi kami dipercaya di DPD RI, dan nanti ke DPR RI sedang menyusun rancangan undang-undang untuk advance material ini. Kita didengarkan. Next. Nah, jadi singkat, apa yang harus kita lakukan ya? Dalam hal trade war, secara cepat kita bisa melihat slowdown-nya ekonomi, demand, declining demand. Nah, kita harus melakukan controlling dari supply. Ini kebijakan tadi satu RKAB, mungkin niatnya ke sini, tapi cara kerjanya mungkin perlu kita kasih masukan juga, jangan terlalu lama nanti RKAB-nya jadi keluar, jadi persoalan lagi bagi industri. Tapi yang di bawah, supply chain disruption ini tentunya akan menjadikan dunia mencari kesetimbangan tempat pembangunan pabrik-pabrik baru. Dan ini potensi yang bisa kita manfaatkan, namun kita saat ini masih ketinggalan dari Vietnam. Apa yang harus kita lakukan? Di slide berikutnya, satu, kita harus membuat enhancement dari governance policy kita, regulasi kita, bukan malah memberatkan industri, tapi harus meningkatkan investasi. Ya, satu. Yang kedua, kita harus berpikir tadi disruption ini menguatkan konsumsi dari lokal atau national consumption. Nah, national consumption kalau barangnya kita impor juga, maka berat. Maka tidak ada jalan, manufaktur industri harus segera terbangun. Manufaktur industri harus segera terbangun, hilirisasi harus berfokus pada ekosistem industri dan membangun advance material industri. Yang ketiga, jangan lupa, genuinnya Indonesia untuk membangun manufacturing industry, kita punya comparative advantage yang harus kita pertahankan. Kalau resource reserve saat ini adalah yang kita tambang hasil dari tahun 80 eksplorasi, hasil dari tahun 80-90 eksplorasi, maka satu ketika begitu cepat ini akan terkonsum, maka strategi eksplorasi terus harus didorong melalui kebijakan-kebijakan, walaupun saat ini sudah ada beberapa poin yang bagus untuk eksplorasi. Dan tidak ada hal yang saya sampaikan ya, kecuali R&D dan penguasaan teknologi memang harus kita kuatkan. Kita rendah sekali anggaran research. Ya, ini sedih ya. Indonesia itu budget riset dibandingkan GDP itu adalah 0,28%. China itu 25%, jadi 2,5%. Korea 4%. Jadi kita 1/20-nya dari negara-negara itu gitu. Jadi ini terlalu jauh. Ini harus menjadi concern dari pemerintah untuk dijadikan PR untuk earmark dari APBN atau mencari sumber pendanaan riset secara lebih inovatif. Yang terakhir, ini penting untuk menjaga kestabilan di Indonesia juga, bahwa mendefinisikan tentang sebesar-besar kemakmuran rakyat itu untuk distribution of wealth di seluruh Indonesia. Next, terakhir, ini sudah selesai ya. Next, challenge ini ada 11 yang saya highlight ya. ESG juga mesti menjadi PR. Hari ini Perhapi sedang menyusun standar ESG Indonesia. Sudah mulai draftnya sudah selesai. Kita sedang FGD-kan untuk memvalidasi. Lalu persoalan tarif ini saya bilang, di saat industri lagi sulit, negara butuh duit, negara malah menaikkan royalti, ya. Negara malah mengenakan B40 misalnya seperti itu ya pemerintah, ya. Dan persoalan illegal mining ini mungkin Dirjen Gakum sudah dipilih di SDM, mudah-mudahan kita tunggu sepak terjangnya. Ini DHE juga menjadi tantangan bagi industri. Implementasi B40 tadi sudah ya, dan satu potensi untuk oversupply lagi komoditas tambang ini apabila pemberian izin lewat revisi Undang-Undang 4 yang terakhir ya, nama undang-undangnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2025 yang membuka ruang kepada ormas, membuka ruang kepada UMKM, membuka ruang kepada lain-lain untuk bisa diberikan IUP yang tadi udah 4.000 sekian ya. Nah,
Lalu tadi eksplorasi ya, depletion of mineral reserve, dan terakhir licensing governance challenge, itu yang tadi saya sebut masalah RKAB, masalah FS dan lain sebagainya. Next, terakhir langsung saja masuk kepada kesimpulan, conclusion. Oke, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini slide kesimpulan kita. Secara opportunity, memang kita melihat semua tekanan terhadap ekonomi itu sedang tinggi-tingginya ya. Tapi kita masih bisa berharap bahwa seperti India yang merupakan populasi terbesar, dia ekonominya masih tumbuh di atas 6% ya. Indonesia di atas 4,7%, negara-negara ASEAN secara umum juga 4,5%, China juga masih diprediksi tumbuh 4,5%. Jadi ini sedikit napas ya buat kita semua, industri blasting ya masih bisa jalan lah mudah-mudahan gitu ya. Nah lalu potensi dari BI rate saat ini sedang digodok memang untuk menggeliatkan kembali ekonomi, ada tren untuk diturunkan kembali. Ya artinya untuk pinjaman-pinjaman bisa lebih lunak gitu ya. Mengikuti juga kalau kita lihat 1 tahun terakhir, the Fed rate itu juga relatively turun karena memang dia udah mencapai titik yang sangat tinggi di 4,5% gitu. Lalu challenge hari ini, shifting the world order yang saya sampaikan tadi menjadi unilateralism, itu menjadi pokok ketidakpastian yang menerus. Ini yang harus betul-betul kita hati-hati. Masing-masing tidak ada lagi yang namanya sepakat secara bersama. Masing-masing harus mencari temannya, temannya pun kadang-kadang menjadi lawannya. Tarif tidak hanya dikenakan kepada negara Rusia, China, atau Korea Utara dan sebagainya, Iran, tapi juga tarif dikenakan kepada Jepang oleh Amerika yang menjadi sekutunya, Inggris, negara-negara Eropa. Jadi ini udah nggak jelas ekonomi. Dan ini harus kita hati-hati ya, karena kaitan dengan tensi geopolitik ini sangat berpotensi ke perang dunia ketiga. Ini juga teman-teman harus hati-hati. Lalu keep update tentang progres tarif negosiasi yang terus berjalan. Terakhir saya tahu China sudah masih di titik 20% dengan Amerika, karena memang mereka imbang. Total volume perdagangan China ke Amerika itu ekspornya itu 15%. Sementara total ekspor dari total impornya, total ekspor Amerika ke China itu menyerap juga 15% dari total impornya China dari seluruh negara. Jadi mereka tuh imbang-imbang gitu. Jadi tarifnya pun imbang-imbang. Ditambah dengan Amerika itu dikunci lewat rare earth minerals ya, yang dibutuhkan banyak. Nah, jadi tolong ini diupdate terus ya Bapak Ibu tentang possibility renegosiasi tarif ini, karena tadi ya saya tunjukkan pengaruh kepada komoditi price itu tinggi sekali. Lalu terakhir, rekomendasi untuk Bapak Ibu pelaku industri, kalau secara bisnis udah nggak ada jalan lain. Hanya 2 kata tentang efisiensi dan productivity. Termasuk di drill and blast. Jadi kalau Bapak Ibu mau eksis, drill and blast metodologi, konsep, temuan-temuan baru dan sebagainya, itu harus betul-betul didorong terus untuk mendukung IUP di tempat Bapak Ibu bekerja supaya bisa tetap efisien. Harga turun, tadi cost naik, B40, DHE, ini, itu, segala macam royalti. Dia nggak akan bisa jalan. IUP bisa tutup kalau real blast-nya itu nanti boros juga lah. Lebih kurang gitu. Jadi sangat penting. Acara ini yang saya simpulkan bahwa acara annual meeting dari IBES dengan explosive drilling and blasting teknik ini menjadi krusial di tengah situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Semoga bermanfaat.